الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله. Ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala khairul huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu nazalat hadhil ayatu fi sya'ni rijalin minal mu'minina yushawiruna al-yahuda fi umurihim lima kana bainahum minar radha'i wal halfi dhannan minhum annahum yunsihuna lahum fi asbabil ma'ashi fanahahumullahu ta'ala bihadhil ayah anhu kama qala ibnu Abbasin aw fi rijalin minal mu'minina kanu yaghtarruna bi dhahiri aqwalil munafiqina fayafshuna ilaihimul asrara wa yatla'unahum 'alal ahwali wallahu ta'ala manahum an dzalika kama qalahu Mujahid wa qala Allah ta'ala la tattakhidhu bitanatan ay khassatan tubatinuna fil umuri. Wahai orang yang beriman, turun ini ayat pada perkara beberapa orang laki-laki dari orang-orang beriman. Yushawiruna, orang-orang beriman bermusyawarah. Al-Yahuda bermusyawarah kepada orang-orang Yahudi. Fi umurihim, pada urusan mereka orang beriman. Lima kana bainahum, karena ada di antara mereka Yahudi dan orang beriman minar radha'i, saudara sesusu. Jadi karena orang Yahudi dan orang Islam yang ada di Madinah itu jadi satu, artinya bertetangga, anaknya beelang karena ke rumah tetangganya dalam keadaan menyusu, yang satunya lagi menyusui. Jadi anak itu karena menangis diambil oleh orang-orang beriman, diambil oleh sahabat, bini sahabat, diambil disusui sampai 3 kali kenyang. Jadi anak Yahudi itu menangis, diambil disusui, kenyang, dilapas, memain lagi, karena nangis lagi, diambil lagi disusui. Setelah disusui kenyang,
dilapas lagi sampai 3 kali berturut-turut. Nah itu sudah menjadi saudara sesusu. Tidak boleh kawin lawan anaknya rodoah, jadi anak ibu yang menyusui, sama bening sanak. Wal halafi, dan kawan waktu halus tapi beda agama, yang satu orang Yahudi beragama Yahudi, yang satu orang Islam. Dhannan minhum, mereka menyangka annahum yunsihuna lahum, bahwasanya mereka itu Yahudi menyangka bahwa orang beriman menyangka orang Yahudi itu menasihati lahum kepada mereka beriman fi asbabil ma'asyi, pada urusan-urusan kehidupan. Fanahahumullahu ta'ala, maka Allah melarang orang beriman bermusyawarah dengan orang Yahudi tentang sesuatu yang fatal, misalnya tentang rahasia peperangan, misalnya tentang perjuangan. Itu tidak boleh, bahaya. Jadi waktu bermusyawarah itu memberikan pendapat-pendapat, itu rahasia orang Islam itu ketahuan. Cara-cara orang Islam mempertahankan negaranya dengan bermacam-macam senjata yang ditaruh di daerah mana ditaruh. Nah itu nanti disebarkan oleh Yahudi ini kepada orang Yahudi yang lain. Jadi mudah untuk diserang, orang Islam mudah diserang. Kama qala Ibnu Abbasin, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, au fi rijalin minal mu'minina, atau pada segolongan laki-laki dari orang beriman, kanu yaghtarruna bidhari aqwalil munafiqin, mereka tertipu dengan nampak perkataan orang munafik. Jadi manis kata orang munafik itu, saya ingin membantu, ingin memajukan suatu negara dengan berdalih membantu macam-macam teknologi, ekonomi, keamanan. Bahkan Indonesia ini menjadi incaran Amerika. Jadi apabila pemimpin negara ini tidak peka, tidak hati-hati mengambil keputusan, akhirnya kita terjebak oleh tipu daya Amerika. Fayabshun ilaihimul asrara, kalau kita orang beriman bermusyawarah dengan orang Yahudi, maka mereka mewantarkan atau mengumumkan kepada mereka akan rahasia-rahasia dalam Islam, rahasia negara, rahasia ekonomi, semua rahasia disebarkan kepada Yahudi yang lain. Wa yatli'unahum, dan mereka memperlihatkan alal ahwali, atas hal ihwal keadaan orang beriman. Wallahu ta'ala manau man zalik, maka Allah ta'ala melarang akan mereka beriman anzalik, daripada minta pendapat atau minta nasihat kepada orang-orang Yahudi. Kama qalahu Mujahidun, sebagaimana berpendapat oleh Imam Mujahid. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah berfirman, la tattakhidu bitanatan, janganlah kamu menjadikan khusus, tubatinuna fil umur, berhati-hatilah pada perkara. Jadi masalah-masalah sesuatu yang samar-samar, yang rahasia, jangan diminta bantuan dengan orang Yahudi. Jadi rahasia-rahasiaan sesuatu yang rahasia, jangan minta pendapat orang Yahudi, jangan minta nasihati, apalagi menjadikan menteri penasihat orang Yahudi. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Min dunikum, selain dari golongan kamu orang beriman. Min ghairi ahli millatikum, selain dari ahli agama kamu. Minal kufari wal munafikin, dari orang kafir dan orang munafik, jangan kamu jadikan teman setia. La ya'lunakum khabala, la yatrukuna judahum fi mudarratikum wa fasadikum,
mereka tidak akan meninggalkan kesungguhan mereka pada memberi mudarat kepada kamu dan berbuat kerusakan kepada kamu. Waddu ma'anitum ay ahabbu, mereka Yahudi itu berkeinginan, suka ayyadurrukum, bahwa kamu mendapat kemudaratan dan mendapat kesengsaraan fi dinikum, pada agama kamu, wa dunyakum, dan dunia kamu. Jadi mereka itu sangat suka apabila orang beriman ini, orang berislam apalagi suatu negara, suka berkecamuk, bergejolak dalam negara orang Islam itu suka, dan bermusuh-musuhan pada khilafiyah. Nah, ini sedang diincar-incar. Artinya ada duit banyak untuk mengadu domba. Nah, jadi ada khusus duitnya tuh untuk mengadu domba orang beriman di mana negara orang Islam itu mayoritas, supaya orang Islam itu berkelahian papadaan. Dan dunia sudah dikuasainya, yaitu tambang dikuasai oleh orang Yahudi. Akhirnya mudah kita diperbudak. Ahabbu ayadurrukum fi dunya fi dinikum wa dunyakum asyaddud darari ay asyaddud darari asyaddud darri asyaddud darari ay fa innal kuffara la yaksuruna lakum fi absadikum fi ibsadi dinikum fa in ajazu anhu ahabbu bi qulubihim ilqaakum fi asyaddan wa ad-darar. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak peduli kamu dalam keadaan kerusakan pada agama kamu. Maka jika mereka lemah, mereka suka sekali di hati mereka untuk melontarkan bermacam-macam kemudaratan. Qad batatil baghdha, sungguh nampak kemarahan min afwahim, dari mulut mereka Yahudi. Qad dhaharatil baghdha fi kalamihim bit-ta'ni wa ghairihi, sungguh nampak kemarahan pada perkataan mereka orang-orang Yahudi bitoni, dengan mencela, wa ghairihi, dan selain mencela, mimma yadullu ala nifaqihim, karena menunjukkan atas kemunafikan mereka. Wa bi annahum yadhharuna takdziba nabiyikum wa kitabikum, dan mereka menampakkan dusta kepada nabi kamu dan kitab kamu. Wa yansabunakum ilal jahli wal hamki wa yansibunakum, dan mereka menisbahkan kepada kamu orang beriman, dinisbahkan kepada jahli bodoh, wal hamki dan dungu. Wa ma tukhfi suduruhum minal hikdi, dan apa yang disamarkan oleh dada mereka itu minal hikdi, daripada iri dengki, akbaru, lebih besar, mimma yadhharu ala alsinatihim, lebih besar dari yang dinampakkan atas lidah mereka. Jadi di hati mereka itu iri dengki itu lebih besar daripada mulutnya. Qad bayyana lakumul ayati, sungguh kami menjelaskan kepada kamu akan beberapa ayat. Alamatal hasadi wal adawah, tanda-tanda iri dengki dan permusuhan. In kuntum ta'qilun al farqa baina ma yastahiqqul adu wal waliy, jika kamu berakal membedakan antara musuh dan lawan, antara musuh dan wali dan pemimpin. Jadi apabila kamu menurut kepada Yahudi, maka kamu akan mendapat kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Jadi propaganda Yahudi ini sampai sekarang masih lanjut. Kalau di Indonesia Zionisnya atau
kaki tangannya, diantaranya Abu Janda, Monik, dan Heri. Ada Heri itu dia suka sekali madu domba. Ini terbukti bahwa ayat Allah ini berlaku sampai kapan orang Yahudi tetap memusuhi Islam walaupun luarnya aja baik. Ha antum ulai ay unabbihukum antum ya ma'asyarul mu'minin al-mukhti'ina fi muwalatihim. Ha antum, hai kamu sekalian, aku peringatkan kamu wahai golongan orang beriman akan kesalahan besar pada menjadikan penolong mereka. Tuhibbunahum, kamu menyukai mereka, bisa babi ma bainakum wa bainahum minar radha'ah wal musyaharah. Kamu menyukai mereka Yahudi dengan sebab ada di antara kamu dan di antara mereka itu dari saudara sesusu, wal musyaharati, dan bamintuha. Wa bisa biaban azharu lakumul imana, dan sebab mereka itu menampakkan kepada kamu iman. Wa innahum yadharuna lakum mahabbata Rasulillah, dan mereka menampakkan kepada kamu akan cinta kepada Rasulullah. Allah menjawab wala yuhibbunakum, dan mereka tidak suka kepada kamu bisa babil mukhalafati fid dini, dengan sebab berbeda-beda pada agama, dengan sebab perbedaan pada agama. Wa bisababi annal kufra mustaqirun fi batinihim, dan sebabnya sesungguhnya orang kafir itu berkekalan di hati mereka itu kekafiran. Wa li'annahum ya'lamuna annakum tuhibbuna ar-rasula, dan karena mereka yu'allimunakum, mereka melajari, mereka waliannahum ya'lamuna waliannahum ya'lamun, dan sesungguhnya mereka mengetahui annakum tuhibbunar rasula, sesungguhnya kamu mencintai Rasul. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, dan kamu beriman dengan semua kitab yang diturunkan Allah, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Orang beriman itu semuanya diimani. Wahum la yu'minuna bih, dan mereka Yahudi tidak beriman dengan Al-Quran. Wahum ma'a imanikum bi kitabi kutubihim, dan mereka berimannya kamu dengan kitab mereka, yubghidunakum, membuat mereka marah kepada kamu. Fama balukum tuhibbunahum wa hum la yuhibbuna bi syai'in min kitabikum. Fama balukum, maka kamu tidak peduli. Tuhibbunahum, kamu mencintai mereka, wahum, dan mereka la yu'minuna bi syai'in min kitabikum, dan orang-orang Yahudi itu tidak beriman dengan sesuatu yang ada di kitab kamu. Wa idza laqukum, dan apabila mereka Yahudi berjumpa kepada kamu, ay munafiqul yahudi, ketika kamu berjumpa kepada orang-orang munafik dari golongan Yahudi, qalu nifaqon, mereka berkata nifak, mereka berkata artinya nifaqon, dia itu orang munafik. Apa kata mereka orang Yahudi kepada orang beriman? Amanna bi Muhammadin, kami beriman dengan Nabi Muhammad. Fa inna na'tahu fi kitabina, maka sesungguhnya sifat-sifatnya ada di kitab kami. Jadi apabila berdapatlah orang Yahudi munafik, mereka mengatakan kami beriman. Apabila orang Yahudi bertemu dengan orang beriman dan dia berkata kami beriman dengan Muhammad dan kepada kitab kamu. Wa idza khalau, dan apabila raja'a ba'duhum ila ba'din, apabila mereka kembali sebagian mereka kepada sebagian yang lain, addu alaikumul anamila, mereka menggigit jari, minal ghaidhi, karena marah. Aya addu liaji ummihim minkum atrafal asabihi min syiddatil ghadabi, mereka menggigit
karena marahnya, karena sakit hatinya dari kamu. Yang digigit apa? Atrafal asabi, ujung-ujung jari. Min syiddatil ghadabi, karena bersangatan marah. Itu ainnya kada bertitik. Sebenarnya itu ghadabi. Ai fa idza raja'u ila ba'dihim, maka apabila mereka Yahudi kembali kepada mereka, papadaan Yahudi, azharu syiddatal adawati 'alal mu'minina. Mereka menampakkan kemarahan yang bersangatan atas orang-orang beriman. Hatta tablugha tilka syiddatu ila 'abdil anamili. Sehingga sampai bersangatannya marah sampai menggigit jari jemari. Kama yaf'alu dzalika ahaduna, sebagaimana melakukan demikian itu oleh salah seorang dari kami. Idza ishtadda ghaiduhu, apabila bersangatan marah. Walamma kathura hadzal fi'lu minal ghadbani sara dzalika kinayatan 'anil ghadab. Dan manakala banyak ini perbuatan marah, jadilah menjadikan kinayah daripada marahnya itu, hatta yuqala fil ghadbani, sehingga dikatakan kepada orang pemarah, innahu ya'uddu yadahu ghaidan, dia menggigit tangannya karena marah. Wa illam yakun hunaka abdun, sekalipun di sana tidak menggigit. Qul mutu bi ghaidikum, katakan olehmu matilah dengan kemarahan kamu. Wa hadza du'aun 'alaihim bi izdiyadi ma yujibu hadzal ghaidha. Wa huwa quwwatul islami wa du'aun 'alaihim bil mauti qabla bulughi ma yatamannawna. Walaysa amran bil iqamati 'alal ghaidhi fa innal ghaidha kufrun wal amru bil kufri ghairu jaizin. Wa yajuzu an yakuna ma'na qouli ta'ala qul mutu bi ghaidikum innahu ta'ala amara rasulahu bi tibin nafsi wa quwwatir raja'i wal istibsyari bi wa'dillahi iyyahu innahum yuhlakuna ghaidan bi i'zazil islami wa idlalihim bih. Qul mutu bi ghaidikum, katakan olehmu wahai Muhammad, matilah kamu wahai Yahudi dengan kemarahan kamu. Wa hadza du'aun 'alaihim, dan ini adalah ajakan panggilan atas mereka, bi izdiyadi ma yujibu, supaya bertambah-tambah sesuatu yang pasti atas kemarahan. Wa huwa quwwatul islami, yaitulah kekuatan Islam, wa du'aun 'alim bil mauti, dan mendoakan atas mereka dengan mati. Qabla bulughi ma yatamannawnahu, sebelum sampai apa yang mereka cita-citakan. Walaysa amrun bil iqamati 'alal ghaidhi, dan tidak ada perkara dengan mendirikan atas kemarahan. Fainal ghaidu kufrun, maka bahwasanya marah itu adalah hukumnya kafir. Wal amru bil kufri ghairu jaizin, dan perintah dengan kafir itu tidak diharuskan. Wa yajuzu ayyakuna mana qouli ta'ala, dan boleh jadi makna firman Allah Ta'ala, qul mutu bi ghaidikum, katakan matilah dengan kemarahan kamu, innahu ta'ala amara rasulahu, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh Rasulnya Nabi Muhammad, biti bin nafsi, dengan senang hati, wa quwwatir raja, dan kuat harapan, wal istibsyari, dan memberikan kabar gembira, biwa'dillahi iyahu, dengan janji baik Allah Ta'ala kepadanya. Innahum yuhlakuna, sesungguhnya mereka Yahudi akan dibinasakan, ghaidhan, karena marah, bi'izazil Islam, dengan kemuliaan Islam, wa idlalim bih, dan kehinaan mereka dengan Islam. Karena Islam maju pesat, mereka itu merasa terhina. Karena qabla Kanahu kila hadis nafsaka bidzalik, seakan-akan dikatakan orang hadis nafsaka bidzalik,
Bisikanlah hati engkau, diri engkau dengan demikian. Artinya bitibin nafsi, dengan senang hati, wa quwwatir raja, dan harapan yang kuat, dan istibsyar. Selalu dibisikkan hatinya menjadi senang. Innallaha alimun bidatis sudur, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada di dada kamu. Innahu ta'ala alimun bi kulli ma yahsulu fi qulubikumul khawatiri wal bawa'iti was sawariti. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui tiap-tiap apa yang dihasilkan di hati kamu dari kekhawatiran, wal bawa'iti, dan timbul di hati berbalik-balik. Timbul, wal bawais ini timbul di hati yang berbulak-balik. Kadang-kadang hati ini baik, senang, kadang-kadang hati ini sedih. Allah maha mengetahui. In tamsaskum hasanatun tasuhum, jika mengenai kamu kebaikan. Kalau orang beriman nih, dapat nikmat banyak, senang, tasuhum, niscaya mereka itu Yahudi merasa sakit hati. Intusibukum manfaatud dunia, jika kamu mendapat kemanfaatan dunia, tuhzihim, mereka merasa terhina, merasa duka cita. Wadhalika kasihatil badan, mestinya orang-orang Islam itu sehat-sehat, wasil khosbi wal fauzi, dan hasil kemakmuran dan keberuntungan, bil ghanimah, dengan mendapat rampasan, ulistislaya alal a'dai, dan menang atas musuhnya, usul mahabbah bainal ahbab, dan hasil cinta sesama mereka, dan al ahbab, diantara pecinta-pecinta. Jadi orang beriman itu asalnya saling bermusuhan sebelum Islam. Akhirnya Allah Ta'ala allafa baina qulubihim, Allah jinakan di hati mereka sehingga mereka menjadi persaudaraan. Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah, Muhajirin dan Ansar itu saling bersaudara, diangkat banding sanak. Oh, ini di sanak lawan ini, sampai orang Muhajir, orang Ansar itu bininya lebih 4, itu tidak boleh lebih dari 4, itu disarak. Setelah habis iddah, dijulung lawan kawannya yang dari Muhajirin. Saking Allah mengikat percintaan di antara para sahabat. Wa in tusibukum sayyi'atun, dan jika kamu ditimpa kejahatan, mudarratun, wa in tusibukum sayyi'atun mudarratun, mendapat kemudaratan. Misalnya kamarodin, garing, wa fakrin, dan fakir, wan hizamin, dan lari dari perang, artinya jadi tawanan, min adwin, dari musuh, wa qatlin, dan dibunuh, wa nahbin wa ghazatin, wa nahbin, dan kalah perang, wa ghazatin, dan diserbu, wa sulit tafarruqati bainal aqarib, dan hasil bercerai-berai di antara keluarga, saling bermusuhan pepadaan kita. Orang Yahudi itu sangat senang. Yafrahu, mereka sangat senang. Ail yahudu wal munafikun, orang Yahudi dan orang munafik itu apabila orang Islam mendapat musibah, mereka senang. Apabila orang Islam mendapat kenyamanan, kenikmatan, mereka duka cita. Yafrahu nabiha, mereka bersenang-senang dengan dia orang Islam yang dapat mudarat. Fa innahum mutanahuna fi adawatikum fajtanibuhum. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, mutanahuna, berkesudahan, fi adawatikum, pada memerangi kamu, pada memusuhi kamu, fajtanibuhum, maka jauhilah oleh kamu akan mereka Yahudi. Wa in tasbiru, dan jika kamu sabar, ala taatillah, atas taat kepada Allah, wa ala ma yunalukum fiha min syiddatin wa ghammin, jika kamu rembulan sabar atas taat kepada Allah dan sesuatu yang mendapati kamu padanya dapat kesusahan dan duka cita. Wa tattaqu, dan kamu takut kullama nahakum anhu, tiap-tiap yang Allah larang kepada kamu.
wa tatawakkalu dan kamu berserah diri fi umurikum pada urusan kamu ala Allah atas Allah, la yadurrukum kaidum syai'a, niscaya tidak bisa mudaratkan kepada kamu oleh tipu daya mereka itu Yahudi. Jadi intinya taat kepada Allah dan sabar dan bertakwa, mereka tidak bisa mengalahkan. Hilatuhum, hilah mereka, hilah itu adalah cara, bermacam cara supaya kita ini hina. Bahilah artinya mencari cara supaya mereka itu hina. Allati dabbaruha, yang mereka pikirkan, liajlikum, karena kamu. Jadi orang Yahudi itu berusaha bermacam cara agar Islam ini terkebelakang. Minad dorori daripada kemudaratan. Lianna kullaman sabara ala da'i awamirillahi ta'ala wattaqa kullamana Allahu anhu kana fi hifdzillahi fala yadurru hiyalul muhtalina. La yadurrukum kaidum syai'a, tidak memberi mudarat kepada kamu tipu daya mereka akan sesuatu dari kemudaratan. Karena sesungguhnya tiap-tiap orang yang sabar atas menunaikan segala perintah Allah Ta'ala dan takut tiap-tiap yang dilarang Allah Ta'ala, kana fi hifdzillah, niscaya adalah pada pemeliharaan Allah. Wala yadruhiyal muhtalina, maka tidak bisa memberi mudarat kepada orang beriman oleh hiyalul muhtalina, oleh beberapa cara orang yang mencari cara. Artinya mencari cara berbuat kehinaan kepada orang beriman. Tidak bisa bermacam cara, oh ini seperti ini nggak bisa, dia tembus seperti ini nggak bisa. Karena dia dapat benteng. Orang beriman itu bentengnya adalah hifdzillah, adalah pemeliharaan dari Allah Ta'ala. Pertama orangnya sabar, yang kedua bertakwa kepada Allah Ta'ala. Qara Ibnu Katsirin wa Nafi'un wa Abu Amrin wa la yadirkum bi fathil ya wa kasrid dot wa la yadir wa sukunil ra wa la yadirkum wal baqun, dan qiraat yang lain la yadurrukum bi dhammid dot war ra, la yadurrukum al musyaddadah yang bertasydid alal jazmi, la yadurrukum bisukunin muqaddarin, dengan sukun yang ditakdirkan, lil itba karena mengikut jadi naat. Warawal mufaddalu an Asimin la yadurrakum, dan riwayat dari Mufaddal bersumber dari Asim, Imam Asim, la yadurrakum bi fathir ra lit takhfif, la yadurrakum, tidak betul, la yadurrakum. Innallaha ma ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah Ta'ala dengan sesuatu yang mereka kerjakan itu Allah Maha meliputi. Bil ya'i ya bittifaqil qurra, sependapat para ahli bacaan yaitu dengan iya, bukan dengan ta. Bima ya'malun, bil ya'i dibaca dengan iya, bittifaqil qurra'il asyarati, sependapat qiraat 10. Ai innahu alimun bima ya'maluna fi ma'adatikum, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan, fi ma'amu'adatikum, pada kebiasaan kamu, wa yu'aqibuhum alaihi, maka wa yu'aqibuhum alaihi, maka mereka akan mendapat akibat atas perbuatannya apabila melanggar. Wa fi qiraati syadatin, dan menurut bacaan yang jarang itu bitta, wa innallahi ma ta'maluna muhit, wal makna kalau dibaca ta annahu ta'ala alimun, bahwasanya Allah Maha mengetahui ma ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, minas sabri, dari kesabaran, wat taqwa, dan ketakwaan, wa yuf'alu bikum ma antum mustahiqun lahu, maka diperbuat kepada kamu sesuatu yang kamu berhak mendapatkannya. Wa idh ghadawta min ahlika tubawil mu'minin maq'ida lil qital, sampai situ dulu. Wa idh ghadawta min ahlika,